Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Stasia Reviani Mege SE MSM selaku dosen pengampu mata kuliah pengawasan produk dan teman-teman yang saya banggakan. Kami akan mempresentasikan mengenai Pre-Shipment Inspection RUCS. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nur Latifah Aurelia Agripina Sanjaya dengan NIM 019, Mutiawati Rosyada dengan NIM 020, Aisyah Nurul Insani dengan NIM 021, Erika Dwi Haryanti dengan NIM 022, dan yang terakhir Milenia Adinira dengan NIM 026. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan identitas laporan inspeksi secara detail pada produk RUCS atau keset. Dari aspek inspeksi sendiri, yaitu ada 17 aspek inspeksi. Yang pertama yaitu terkait dengan nama klien disamarkan, nama produknya yaitu RUCS atau keset, kemudian ada layanan yang dilakukan yaitu ada inspection report, kemudian ada lokasi pemeriksaan atau inspection, yaitu ada Fed per Sikri, kemudian untuk tanggal inspeksi yaitu 25 Februari tahun 2019, kemudian ada style number, kemudian ada number purchase order, kemudian ada nama pemasok, ada kuantitas disamarkan. Untuk pesanan kuantitas yang tersedia yaitu sebanyak 6.500 pieces, kemudian ada referensi sampelnya yaitu 0, kemudian untuk pengumpulan sampelnya yaitu kumpulkan 4 sampel produksi, kemudian ada nama inspektornya yaitu Jayendra, kemudian ada alamat inspektornya disamarkan, kemudian ada nomor kontak inspektornya yang tertera di layar, kemudian ada total beratnya yaitu 5.770 kg, kemudian ada total volume yaitu sebesar 80 kali kan 19 dikali 16 cm. Nah, didapatkan hasil dari inspeksi produk keset atau RUCS yakni sebagai berikut. Yang A, yaitu pengerjaan EKL atau workmanship EKL. Untuk EKL sudah sesuai dengan pengerjaan sampel size pada kegiatan inspeksi di mana sampel size-nya yaitu 300 pieces dengan EKL dari inspeksi ditemukan cacat kategori critical sebanyak 0, cacat kategori major sebanyak 3, dan cacat kategori minor yaitu sebanyak 12. Untuk opsi yang B yaitu kesesuaian kuantitas atau quantity conformity, yaitu untuk kuantitas pengecekan sudah sesuai dengan total jumlah produk yang dipesan dengan pengambilan sampel size berdasarkan tuntutan table ANSI C1.4, di mana dengan jumlah produknya yaitu 6.500 pieces dan sampel size yang didapatkan yakni sebanyak 300 pieces dan terdiri dari 325 gulungan atau pack atau bale. Jadi, setiap gulungan berisi 20 RUCS dan masing-masingnya diambil sampel untuk pengecekan. Dan untuk setiap gulungan seharusnya jumlah yang diperiksa yaitu 15 pieces. Nah, untuk opsi C yaitu terkait dengan kesesuaian produk atau product conformity, yaitu untuk kesesuaian produk yakni keterangan tertunda. Karena pada produk yang diinspeksi tidak ada pembanding sebagai standar pengukuran pada inspeksi. Jadi tidak ada standar kesempurnaan atau SOP dari perusahaan atau klien yang minta untuk diinspeksi. Nah, untuk opsi D yaitu pengepakan atau penandaan atau pelabelan, yaitu packing atau marking atau labeling. Nah, untuk pengepakan atau penandaan ataupun pelabelan tertunda karena akan dilakukan pada saat loading barang, yaitu tepatnya pada saat akan didistribusikan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu opsi E, yaitu uji lapangan atau field test, yaitu uji untuk lapangan sudah sesuai tetapi masih ada beberapa uji yang hasilnya tertunda dengan beberapa uji yang sudah dilakukan, yakni terdapat tes jatuh, pemeriksaan bayangan warna, pemeriksaan kuku dan ujung yang tajam, tes kelembapan, tes tarik, tes kekuatan pada jahitan karpet, tes cuci, pemeriksaan bayangan warna, cek semua gaya. Untuk opsi F yaitu pengukuran atau measurements, yaitu untuk pengukuran tidak sesuai. Untuk opsi G yaitu perhatian khusus atau special attention, yakni tidak tersedianya atau tidak adanya perhatian khusus. Untuk opsi H yaitu persyaratan keamanan, yaitu safety requirements, yaitu tidak sesuai salah sesuai. Hasilnya yakni sesuai dengan persyaratan keamanan. Nah, untuk lokasi sampel yakni mengumpulkan 4 sampel dari produksi yang dibawa pulang.
Dengan tahapannya yang pertama yaitu mengumpulkan 4 sampel atau 4 buah raks, kemudian sebuah sampel diikat jadi satu gulungan satu, kemudian ada sampel disegel dengan stiker inspeksi tertera, kemudian ada sampel tertutup dan dibungkus, ada sampel yang sudah dibungkus, kemudian dilakukan pengukuran panjang. Setelahnya yaitu melihat sampel yang ditinjau, kemudian sampel dilakukan pengukuran kembali, kemudian yang ke-8 yaitu melihat sampel yang ditinjau, kemudian yang ke-9 yaitu diukur berat sampelnya, dan yang ke-10 ialah diukur bobot sampelnya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait untuk beberapa catatan penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah ada nama merek atau logo pada produk atau kemasan? Jawabannya adalah tidak. Kemudian yang kedua, apakah Anda menemukan ketidaksesuaian antara gambar spesifikasi dan produk seperti warna, desain, dan lain-lain? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada sampel yang disetujui yang tersedia untuk perbandingan. Untuk yang keempat yaitu tidak ada tes pencucian yang dilakukan pada produk. Sesuai pabrik, setelah mencuci produk, barang tersebut bisa rusak. Kemudian yang kelima yaitu pabrik mengirim 5 warna setiap ukuran, bukan 6 warna yang diperlukan, sesuai pabrik yang sudah mereka informasikan kepada klien. Untuk yang selanjutnya yaitu penandaan bel tidak selesai pada saat pemeriksaan sesuai pabrik yang akan mereka lakukan pada saat pemuatan. Pabrik menunjukkan satu penandaan untuk referensi. Nah, untuk yang langkah ketujuh yaitu ada nomor PO atau purchase order pada file atau dokumen terlampir, yakni untuk nomor disamakan, alih-alih nomor PO seperti yang disediakan pabrik adalah sekian, karena mereka semua siap menginformasikan kepada klien juga kepada pabrik penempatan tanda yang sama dengan nomor PO-nya. Setelah yang terakhir, yakni ditemukan total 20 buah atau roll atau ball, semua 5 warna, dan masing-masing bel terdiri dari 4 buah di setiap warnanya. Inspeksi yang pertama yaitu Visual and Workmanship EQL, di mana merupakan bagian dari inspeksi yang memeriksa mengenai visual atau tampilan produk dan juga kecacatan yang ada pada produk. Nah, inspeksi ini menggunakan NZ dengan single sampling plan. Nah, standar NZ ini merupakan standar komersial untuk inspeksi yang dikembangkan oleh American National Standard Institute dan juga oleh American Society for Quality. Sedangkan single sampling plan itu artinya adalah menerima atau menolak lot berdasarkan satu sampel saja yang mewakili populasi. Nah, dari produk interaksi ini ditemukan defektif sebesar 5% dengan rincian yang seperti pada tabel. Oke, yang pertama ditemukan tumpukan yang belum dipotong sebanyak 11 produk yang termasuk dalam kategori minor. Hal ini terlihat dari gambar berikut. Lalu ditemukan juga noda yang ada pada produk sebanyak 2 produk yang termasuk dalam kategori mayor. Lalu ditemukan benang yang belum dipotong sebanyak 1 produk yang termasuk dalam kategori minor. Lalu juga ditemukan tenun yang longgar sebanyak 1 produk yang termasuk dalam kategori mayor. Dan tidak ditemukan kecacatan yang termasuk dalam kategori kritikal. Nah, kesimpulan dari inspeksi yang pertama ini yaitu pengerjaan EQL sesuai ataupun conform. Oke, lalu yang kedua ada inspeksi quantity conformity atau kesesuaian kuantitas. Nah, inspeksi ini merupakan pemeriksaan mengenai kesesuaian jumlah atau kuantitas produk dengan rincian seperti tabel berikut. Nah, untuk sampel size dari produk Rux Liter ini yaitu sebesar 300. Jumlah sampel size ini berbeda dengan tabel NZ yang seharusnya 200. Kemungkinan pertambahan jumlah sampel size ini dikarenakan beberapa alasan yang mungkin bisa saja permintaan dari klien, ketentuan perusahaan, ataupun hal yang lainnya. Lalu untuk produk yang dipesan berjumlah 6.500 dengan 325 bel. Dan produk yang siap atau ready sesuai dengan jumlah pesanan yaitu 6.500 dengan 325 bel. Dan produk yang diinspeksi berjumlah 300 dari 17 bel. Nah, kesimpulannya, kuantitas dari produk sesuai ataupun conform. Kemudian inspeksi yang ketiga yaitu produk conformity ataupun kesesuaian produk. Nah, merupakan bagian dari inspeksi yang memeriksa mengenai gaya, bahan, kesesuaian warna pada produk.
Akan tetapi, dikarenakan tidak ada sampel untuk perbandingan sebagai standar pengukuran pada inspeksi kali ini, maka status pemeriksaan ini yaitu tertunda atau pending. Nah, untuk tampilan warna pada produk adalah sebagai berikut dengan total 5 warna. Lalu berikut dilampirkan juga tampilan packing atau gulungan raks. Dan juga ditampilkan juga satuan packing 20 buah dengan 4 tiap warnanya dengan total 5 warna pada semua roll atau barrel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan selanjutnya, yaitu packaging, marking, dan labeling. Di sini yang pertama dilakukan yaitu melakukan pengecekan packing dan kesesuaian paket produk karpet dalam satu bar. Tetapi dalam tahapan ini masih dalam status pending atau ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada tahapan pengiriman atau kesesuaian label. Tahapan ini juga masih dalam status tertunda. Tetapi dalam tahapan inspeksi ini, pabrik menunjukkan satu label sebagai referensi karena penandaan tidak dilakukan saat pemeriksaan. Sesuai instruksi dari pabrik, bahwasanya mereka akan memberi penandaan pada saat produk akan di-loading atau saat pemuatan. Yang ketiga yaitu kesesuaian pelabelan dilakukan dengan mengukur setiap label panjang dan lebarnya untuk setiap style karpet. Tetapi masih dalam status yang sama yaitu depending karena pada karpet tersebut diketahui tidak ada labelnya. Baik, selanjutnya itu ada kesesuaian penandaan. Di sini perusahaan melakukan pengecekan setiap tanda pada label I, E, C, E 0 sampai 3 tahun peringatan, label daur ulang, dan lain-lain. Pada setiap style karpet, pada inspeksi ini terdapat catatan untuk supplier agar memberikan atau menambahkan label 100% kapas pada karpet tersebut, agar calon konsumen dapat mengetahui bahwasannya karpet tersebut terbuat dari bahan kapas. Selanjutnya yaitu ada uji lapangan. Yang pertama dilakukan yaitu uji jatuh. Dengan dilakukannya dengan menjatuhkan gulungan karpet dengan mengambil sampel size 20 pieces karpet sebanyak 10 kali dengan jarak ketinggian 31 cm di atas lantai yang keras atau lantai beton. Dengan hasil temuan kondisi packaging dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada sobekan dan karpet dalam kondisi utuh. Uji ini dilakukan untuk menguji kekuatan dari packaging karpet itu sendiri. Yang kedua ada uji bayangan warna. Di sini dilakukannya pemeriksaan dengan sampel size semua tipe karpet. Di sini melakukan pengujian apakah di antara semua style karpet tersebut terdapat bayangan warna dengan batas yang diterima atau lolos inspeksi adalah 4 sampai 5 gray scale. Hasil yang diperoleh dari semua karpet tadi setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti karpet dalam keadaan baik-baik saja dan terbukti lolos dalam skala inspeksi yang telah ditentukan dan karpet dinyatakan memiliki tahan luntur warna yang cukup baik. Baik, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan jarum dan tepi tajam. Dilakukan dengan mengecek apakah terdapat benda tajam yang tertinggal atau ujung kulit karpet yang terasa tajam dengan mengambil sampel size semua tipe karpet. Tes ini dilakukan agar karpet yang telah keluar dari pabrik yaitu adalah karpet yang aman dan tidak akan membahayakan calon penggunanya nantinya. Yang kedua ada uji kelembapan. Dilakukan dengan memeriksa kadar air di berbagai bagian karpet dengan catatan untuk hasil uji kelembapan ini tidak boleh melebihi 12%.
dengan mengambil sampel size yang digunakan 6 pieces karpet. Yang selanjutnya ada tes gosok, dilakukan pada 3 pieces karpet dengan cara menggunakan sepotong kain putih untuk menggosok. Penggosokan dilakukan sebanyak 10 kali pada jarak 10 cm dengan gaya normal. 1 pieces per warna untuk diuji dengan kain kering dan basah, serta tidak ada transfer warna yang lebih besar dari 4 pada skala pewarnaan. Hasil setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwasanya karpet dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada kain yang luntur. Selanjutnya yaitu ada uji kekuatan jahitan karpet dengan cara menarik karpet menggunakan benang kulit atau katun 90N atau tenaga manusia biasa, dan melakukan pemeriksaan apakah saat ditarik itu benang mudah keluar atau tidak. Di sini sampel yang diambil yaitu sebanyak 1 pieces per style karpet. Dengan hasil yang didapatkan setelah dilakukan uji tersebut, yaitu karpet masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada benang-benang yang keluar atau putus. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji cuci dengan cara mencuci karpet menggunakan air dan sabun, dengan catatan warna tidak boleh pudar dan kekokohan jahitan harus tetap utuh. Di sini kami mengambil sampel size yaitu 2 pieces karpet. Pengujian ini masih dalam status pending karena tidak diterapkan pada produk-produk kulit yang mudah rusak setelah dilakukan uji cuci. Yang terakhir ada cek keseluruhan style karpet. Dilakukan dengan meletakkan semua style dan warna di atas meja dan mengambil satu gambar untuk menampilkan semua gaya. Dengan mengambil 1 pieces karpet untuk sampel size-nya. Dilanjut pada bagian measurements atau pengukuran, hasil inspeksi menunjukkan bahwa pengukuran tidak sesuai karena setelah melihat pengukuran per unit pada kolom unit 4 lebarnya 67 cm, unit 5 lebarnya 66 cm, dan unit 6 lebarnya 65 cm, terdapat angka yang masih merah di bagian pengukuran lebar barang. Angka yang merah tersebut menunjukkan lebar yang diukur tidak sesuai atau kurang dari spesifikasi, di mana spesifikasi dalam tabel yaitu panjang 115 cm dan lebar 75 cm, dan untuk pengukuran per unit lainnya sudah memenuhi spesifikasi yang diberikan. Berikut merupakan gambar pengukuran barang dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh pabrik, di mana pabrik telah mengecek ukuran panjang, lebar, dan berat keset, dan pengukuran tersebut telah sesuai. Namun pada bagian lebar keset, unit 4, 5, dan 6 itu tidak memenuhi spesifikasi. Selanjutnya pada bagian special attention atau perhatian khusus, perlu dilakukan inspeksi apakah pabrik memberikan pemotongan label, dan catatan menunjukkan bahwa tidak ada pemotongan label dengan produk tersebut. Jadi hasil inspeksi terhadap barang tersebut mengalami penundaan, sebab pada saat pemeriksaan atau inspeksi tidak ada pemberian potongan label dari pabrik, namun label akan diberikan pada saat loading barang atau keluar dari pabrik. Terakhir pada bagian EU Safety Requirements, inspeksi yang dilakukan sudah sesuai. Untuk pemeriksaan pengukuran gulungan, berat satu gulungan mencapai 29.860 kg dan dimensi karton 78 x 42 x 38 cm. Untuk nomor gulungan yang tersedia menunjukkan tidak ada minus 17 gulungan yang dipilih. Kemudian untuk remark atau penandaan dilakukan dengan mengambil semua gambar karton yang diinspeksi. Terakhir, dari semua karton yang dipilih, penomoran karton tidak dimulai karena penomoran akan diberikan pada saat loading barang atau keluar dari pabrik. Nah, berikut gambar inspeksi yang dilakukan oleh pabrik, di mana pabrik telah melakukan pemeriksaan pengukuran gulungan, kemudian gulungan yang dipilih dan gulungan yang terbuka, serta barang yang telah diinspeksi tersebut. Selanjutnya, lampiran pengamatan negatif.
Pertama, karton ditumpuk terlalu tinggi lebih dari 6 kaki atau 1,8 meter. 2. Karton ditempatkan di tanah langsung di gudang. 3. Kaca jendela pecah di gudang. 4. Beberapa air ditemukan di lantai gudang, tetapi tidak ada karton basah ditemukan. Para pekerja tidak memberikan perhatian ekstra selama penanganan atau pada saat pengepakan ulang. 5. Ruang pemeriksaan terlalu kecil untuk kelancaran pemeriksaan. 6. Pabrik tidak dapat memberikan sarung tangan kepada inspektur bila diperlukan selama inspeksi. 7. Pabrik tidak menyediakan pekerja yang cukup untuk membantu inspeksi. 8. Ruang inspeksi terlalu gelap untuk inspeksi yang lancar. 9. Produk tidak diproduksi di pabrik atau jalur produksi tidak ditemukan. Maka, dari hasil lampiran di atas, diketahui bahwa pengamatan yang dilakukan oleh perusahaan Tetra terhadap kondisi pabrik produksi karpet tersebut tidak ditemukan masalah negatif saat memproduksi karpet. Selanjutnya, peralatan pengukuran dan pengujian yang digunakan untuk pemeriksaan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perusahaan Tetra melampirkan hasil pengamatan di mana pengujian berkaitan dengan peralatan pengukur yang digunakan pada saat inspeksi karpet dilakukan. Alatnya yaitu skala berat elektronik yang berasal dari pabrik dan penggaris yang dimiliki oleh pemeriksa. Sekian presentasi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.